Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam, saudara-saudari sekalian. Pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Karaniya Metta Sutta. Sekitar 2 minggu yang lalu kita sudah mulai masuk ke syair yang pertama, yaitu Karaniya Metta Kusalena Yantang Santang Padang Abisa Meca, yang artinya kira-kira adalah inilah yang seyogianya dilakukan oleh ia yang tangkas dalam hal-hal bermanfaat untuk mewujudkan keadaan damai. Ya, jadi itu yang kita bahas kemarin, 2 minggu yang lalu. Jadi kita sudah membahas arti dari karaniyam. Karaniyam itu artinya yang seyogianya dilakukan. Ya, yang seyogianya dilakukan. Nah, kalau ada yang namanya seyogianya dilakukan, berarti ada juga yang seyogianya tidak dilakukan. Kemudian yang seyogianya dilakukan oleh ia yang tangkas dalam hal-hal bermanfaat. Nah, kalau ada hal-hal yang bermanfaat, berarti juga ada hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kata-kata hal-hal bermanfaat ini merupakan penekanan dari kata yang seyogianya dilakukan. Jadi yang seyogianya dilakukan oleh ia yang tangkas dalam hal-hal bermanfaat. Secara umum kita bisa mengatakan bahwa yang seyogianya dilakukan atau hal-hal bermanfaat itu adalah mencakup 3 hal, yaitu sila, samadhi, dengan panya. Tapi kalau kita hanya menyatakan sila, samadhi, panya, mungkin ada sebagian orang belum begitu memahami atau belum begitu menangkap apa maksudnya. Nah, oleh karena itu, ya, Sang Buddha membabarkan secara lebih rinci lagi apa yang dimasukkan dengan sila, samadhi, dan panya itu dalam syair-syair yang berikut dari Karaniya Metta Sutta ini. Ya, jadi sebagaimana yang telah saya singgung sebelumnya juga bahwa Karaniya Metta Sutta ini ya sebetulnya ditujukan kepada para bhikkhu. Oleh karena itu, dalam buku komentar, contoh-contoh yang diberikan itu juga banyak berhubungan dengan kehidupan para bhikkhu. Jadi misalnya para bhikkhu ya dikatakan ya apa saja yang seyogianya dilakukan. Misalnya menjaga sila ya dengan tidak misalnya tidak memancing ikan besar dengan ikan kecil dan lain sebagainya. Ya, kemudian seyogianya tidak mengunjungi sejumlah tempat, misalnya tempat pelacuran, ya, tempat minum-minum, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang kira-kira yang seyogianya tidak dilakukan. Kemudian yang seyogianya dilakukan adalah berusaha untuk ya mencapai nibbana, berusaha untuk melakukan yang namanya kewajiban para samana. Ya, itu yang sudah kita bahas minggu lalu. Ya, nah sekarang kemudian ini Yantang Santang Padang Abisa Meca, yaitu untuk mewujudkan keadaan damai. Nah, untuk mewujudkan keadaan damai di sini itu
maksudnya adalah nibbana. Jadi dalam syair yang pertama, Sang Buddha memberikan arah sutta ini secara garis besar. Jadi dalam sutta ini akan dijelaskan apa yang seyogianya dilakukan dan apa yang seyogianya tidak dilakukan. Kemudian apa saja hal-hal yang bermanfaat. Kemudian dengan tujuan apa semua ini? Yaitu tujuannya itu untuk mencapai nibbana. Jadi syair yang pertama atau bagian dua baris yang pertama, ya, dua baris yang pertama dari syair yang pertama itu adalah secara ringkas, ya, apa isi sutta ini dan apa tujuan pembabaran sutta ini. Ya, tentu saja ya tujuan pembabaran sutta ini adalah Sang Buddha mengharapkan para biku yang berwasa di kaki Gunung Himalaya itu mereka bisa mencapai nibbana, bisa mencapai tingkat kesucian yang paling tinggi, yaitu tingkat kesucian arahat. Nah, sekarang kita masuk ke dua baris yang berikutnya dari syair yang pertama, yaitu Sako Ujuca Suhujuca, ya, Suwaco Casa Mudu Anatimani. Sako di sini ya artinya mampu. Jadi di sini ya artinya dua baris yang terakhir ini artinya ia seyogianya mampu lurus, sungguh lurus, mudah dinasihati, lembut dan tidak angkuh. Ya, sako, ya, mampu, ya, mampu. Apa yang dimasukkan dengan mampu di sini? Mampu di sini mencakup, ya, kalau menurut buku komentar itu mencakup tiga aspek, yaitu terampil, ya, atau dakha, ya, dakha, kemudian tidak malas dan ahli, ya. Ahli di sini maksudnya itu adalah dia mendalami suatu ilmu, ya, dia mendalami suatu ilmu. Sedangkan orang yang mendalami suatu ilmu belum tentu dia dia dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu dia bisa terampil. Jadi Jadi di samping dia harus ahli, dia juga harus terampil dan tidak malas. Ya, itu kira-kira apa yang dimasukkan dengan sako di sini. Di samping itu, ya, pengertian mampu di sini itu juga dia harus sehat dan bersemangat. Ya, jadi pengertian mampu di sini itu memang cukup luas. Kemudian tak gentar menembusi kebenaran. Kemudian dia tahu cara bermeditasi. Kemudian dia tahu, ya tentu saja ini ditujukan kepada para biku, dia tahu bagaimana merawat pata dan jubahnya sendiri. Ya, karena di zaman dulu, ya, yang namanya pata dan jubah itu adalah harta kekayaan, boleh dikatakan harta kekayaan satu-satunya yang dimiliki oleh para biku. Dan di zaman dulu juga yang namanya pata dan jubah itu di sejumlah daerah itu tidak mudah didapatkan. Oleh karena itu dalam hal pada saat memperlakukan pata dan jubah itu sang biku itu harus hati-hati, karena kalau misalnya patanya pecah, karena di zaman dulu itu cukup banyak pata itu terbuat dari bahan tembikar. Jadi kalau dia tidak hati-hati, patanya pecah, ya udah dia mungkin dalam beberapa hari berikutnya ya dia sulit untuk mendapatkan makanan, ya. Karena dia kan harus pindah patah dengan patah. Jadi kalau patahnya pecah, ya dia harus tunggu dulu ada yang kasih gitu, ya. Kemudian mampu di sini juga dia harus mampu dalam melakukan kewajiban seorang samana, seorang petapa. Kemudian di dalam salah satu sutta itu Sang Buddha ada menyinggung tentang 5 faktor upaya.
yang namanya 5 padaniangga, ya. Angga itu artinya faktor atau anggota tubuh. Kemudian padania itu artinya upaya, ya. Jadi dalam sutta tersebut ada seorang pangeran, itu kalau tidak salah namanya Bodhikumara. Dia bertanya kepada Sang Buddha, bagaimana supaya seseorang itu bisa memiliki kepastian dalam mencapai tingkat kesucian. Ya, kira-kira begitu. Apa artinya? Lantas Sang Buddha memberikan suatu contoh, ya, memberikan suatu contoh. Apabila seseorang ingin menjadi seorang pelatih gajah, ya, apa saja, faktor apa saja atau kualitas apa saja yang harus dia miliki, ya, sehingga dia bisa dikatakan dia adalah seorang yang mampu. Nah, kemudian yang pertama adalah pertama-tama orang tersebut dia harus memiliki keyakinan terhadap gurunya. Dia kan mau menjadi seorang pelatih gajah. Nah, tentu saja dia harus berguru dulu kepada seseorang yang sudah mahir. Nah, dia harus memiliki keyakinan terhadap gurunya. Kalau dia tidak yakin terhadap gurunya, nanti apa yang diajarkan oleh gurunya, ya, misalnya gurunya suruh dia melakukan hal ini, melakukan hal itu, karena dia tidak yakin, dia tidak melakukannya. Akhirnya ya ilmu dari sang guru itu tidak bisa diterimanya dengan baik. Ya, jadi dia tidak mampu menguasai ilmu yang diturunkan oleh gurunya karena dia tidak yakin terhadap gurunya. Dia merasa gurunya itu belum apa-apa begitu. Ya, jadi oleh karena itu faktor yang pertama yang sangat menentukan itu adalah dia memiliki keyakinan terhadap gurunya. Ya, dia memiliki keyakinan. Ya. Kemudian yang kedua adalah sehat. Jadi kalau badannya lemah, dia badannya sering sakit gitu. Nah, hari ini dia ikut latihan, besok karena sakit absen. Lalu besoknya hadir lagi, besoknya lagi sakit lagi, ya lantas absen lagi. Nah, itu sampai kapan bisa selesai latihannya? Ya. Kemudian yang ketiga, faktor ketiga adalah tiada kepalsuan. Maksudnya itu kalau dia tidak paham, ya dia harus terus terang, ya, bilang saya tidak paham. Jadi jangan nanti dia tidak paham tapi dia supaya karena gengsi begitu, ya, sehingga dia pura-pura seolah-olah dia sudah paham, atau dia dia sudah paham tapi dia pura-pura menyatakan oh saya belum paham, ya. Jadi dalam hal ini ya tidak boleh ada kepalsuan, harus jujur sama gurunya. Kemudian yang keempat, gigih bersemangat. Ya tentu saja ya untuk melakukan hal-hal apa saja, untuk menguasai ilmu apa saja, ya seseorang harus gigih bersemangat. Kemudian yang kelima, dia harus bijaksana. Dia harus memiliki kemampuan analisa, kemudian kemampuan untuk melihat ya pokok permasalahan yang ada. Kemudian dia juga harus mengetahui bagaimana cara-cara untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, Sang Buddha mengatakan apabila seseorang memiliki kelima faktor ini, maka apabila dia ingin menjadi seorang pelatih gajah, maka dia akan dengan cepat ya menguasai ilmu untuk melatih gajah. Demikian pula apabila seseorang ingin mencapai kesucian, ya dia juga seyogianya memiliki kelima hal ini, ya, yaitu dia memiliki keyakinan terhadap Sang Tathagata bahwa beliau adalah seorang arahat yang sudah mencapai kesucian dan lain sebagainya. Kemudian dia juga sebagai seorang petapa, dia juga harus menjaga kesehatannya, ya tentu saja dalam taraf yang wajar, ya dia menjaga kesehatannya supaya tidak sering sakit, ya. Kemudian dia juga harus jujur, ya. Kemudian dia juga harus gigih bersemangat, dan yang terakhir adalah bijaksana. Ya mungkin ada yang bertanya, lah ini kan dia masih dalam proses mencapai tingkat kesucian, berarti kebijaksanaannya belum sempurna.
Ya, itu adalah kebijaksanaan tahap awal. Ya, karena kita tahu bahwa yang namanya panya itu, ya, yang namanya panya itu ada beberapa tingkatan. Ya, satu, ya, yang namanya sutamaya panya, yaitu kebijaksanaan atau pengetahuan yang diperoleh dari hasil pendengaran, hasil membaca atau hasil mendengar ceramah. Kemudian yang kedua adalah cinta maya panya, yaitu kebijaksanaan yang diperoleh dari hasil perenungan. Kemudian yang ketiga barulah apa yang namanya bawana maya panya, yaitu kebijaksanaan yang diperoleh dari hasil meditasi, dan ini merupakan kebijaksanaan tingkatan yang paling tinggi. Ya, ya, jadi itulah hal-hal yang faktor-faktor yang perlu dimiliki seseorang apabila ia ingin sukses atau ia ingin cepat meraih sesuatu. Ya, dan ini termasuk dalam kategori mampu di sini. Ya, ya, jadi apa supaya dia mampu, ya dia juga perlu memperhatikan 5 faktor upaya ini. Ya, itulah yang dimasukkan dengan kata sakko atau mampu di dalam baris yang ketiga dari syair yang pertama dari Karania Metasutta. Sekarang kita ke dua kata yang berikutnya. Sakko, ujuca, suhujuca. Ya, uju itu artinya lurus, ya. Kalau bahasa Sanskertanya itu rju, ya, rju, ya, lurus, ya. Kemudian suhuju, kadang-kadang di dalam dalam sutta versi yang lain itu bukan suhuju tapi suuju, ya, suuju, ya, suuju, ya. Ya, itu sebetulnya sama saja, ya, sama saja. Jadi suhuju itu adalah su tambah uju, ya, su tambah uju. Nah, uju di sini seperti tadi dikatakan bahwa uju artinya lurus, kemudian suhuju artinya sungguh lurus, ya. Lurus di sini apa artinya? Yaitu dia tidak menipu orang. Kemudian suhuju itu dia juga tidak menipu diri sendiri. Ya, misalnya apa? Misalnya, ya, dia dia sebetulnya belum memahami waktu diajarin, ya, dia diajarin, kemudian dia sebetulnya tidak paham, ya, dia tidak paham. Lantas dia pura-pura sudah paham, dia ceritakan ke orang lain, oh saya sudah paham. Nah, itu yang namanya tidak menipu, menipu orang, ya, menipu orang. Kemudian seringkali walaupun dia menipu orang, ya, tapi dia tahu, ya, dia tahu ini saya menipu orang. Tapi kadang-kadang ada juga yang dia juga selain menipu orang, dia juga menipu diri sendiri. Dia misalnya contoh yang sama, yaitu dia belum memahami apa yang diajarkan oleh gurunya, tapi ya dia ini menipu diri sendiri, mengatakan, oh, ini gampang, nanti paham kok, nanti pasti akan paham, ya. Tapi sebetulnya dia belum paham, ya. Jadi ini yang namanya menipu diri sendiri, ya, menipu diri sendiri. Kemudian hal yang lain lagi, contoh yang lain dari yang dimasukkan dengan lurus adalah dalam hal dia telah melepaskan melakukan penipuan, ya, atau kepalsuan yang diungkapkan melalui jasmani maupun ucapan, ya. Jadi dia memberikan dalam hal menipu orang, ya, dia memberikan isyarat lewat tubuh, bisa juga lewat isyarat lewat ucapan, ya. Jadi yang melalui tubuh dan ucapan itu ya, bagi dia yang telah melepaskan usaha untuk menipu orang dengan isyarat badan maupun ucapan, itu namanya uju, lurus, ya. Sedangkan bagi yang sungguh lurus itu artinya dia sudah melepaskan usaha penipuan melalui pikiran. Ya, ini memang lebih sulit lagi. Ya, ini lebih sulit, ya. Jadi baik melalui pikiran pun dia tidak mempunyai niat untuk menipu orang, ya. Jadi kadang-kadang ada orang, ya, dia
walaupun tidak menipu orang melalui jasmani atau ucapan, melalui isyarat jasmani maupun isyarat ucapan, tapi dalam pikirannya itu ya dia masih punya niat untuk menipu orang. Nah, yang namanya sungguh lurus di sini itu bahkan ya niat dalam pikiran pun, niat dalam batinnya pun itu tidak ada. Ya. Kemudian hal yang ketiga, contoh yang ketiga dari yang dimasukkan dengan uju atau lurus di sini adalah bahwa dia tidak memperlihatkan hal-hal yang dia tidak memperlihatkan suatu tanda kepada orang lain bahwa hal-hal yang sebetulnya dia tidak memilikinya. Ya, jadi misalnya dia belum mencapai jana, ya dia juga tidak akan menyatakannya secara terang-terangan atau secara memberikan isyarat itu kepada orang lain bahwa dia sudah mencapai jana. Jadi kalau dia belum mencapai jana, ya dia terus terang saya belum mencapai jana. Ya, jadi dia tidak akan menyatakan bahwa saya sudah mencapai jana, tapi sebetulnya dia belum mencapai jana. Dia sebetulnya belum mencapai kesucian, tapi dia menyatakan dirinya itu sudah mencapai kesucian. Nah, itu yang namanya tidak jujur. Ya. Kemudian, yang namanya sungguh jujur, itu dia juga misalnya ada sejumlah kualitas diri yang dia tidak miliki, tapi karena orang salah paham sehingga orang mengira dia sudah memiliki hal itu dan sehingga memberikan dia sejumlah persembahan. Jadi setelah orang memberikan persembahan kepada dia, itu dia juga tidak akan menggunakan persembahan tersebut karena dia merasa persembahan ini diberikan karena orang beranggapan saya memiliki suatu kualitas, padahal saya belum memilikinya, sehingga saya tidak pantas untuk menggunakan barang-barang persembahan ini. Ya, misalnya ya kembali ke contoh jana atau kesucian. Jadi misalnya ada umat yang salah paham atau salah menangkap bahwa orang mengira bahwa dia sudah mencapai jana atau dia sudah mencapai kesucian, padahal dia belum. Lantas ya karena umat mengira dia sudah mencapai kesucian sehingga umat berbondong-bondong memberikan bahan persembahan kepada biku tersebut. Nah, jadi biku yang sungguh jujur itu dia tidak akan mengkonsumsi atau tidak akan menggunakan barang-barang yang diberikan oleh umat dalam kondisi seperti ini karena terjadinya salah paham, salah perkiraan, salah anggapan. Ya. Kemudian yang dikatakan jujur dan sungguh jujur ini juga bukan hanya suatu sikap yang dimiliki hanya sesaat saja, tapi seyogianya juga dimiliki dalam jangka waktu yang panjang, bahkan ya dalam kitab komentar dikatakan seyogianya itu dimiliki sepanjang hidup. Ya, jadi itu kira-kira yang dimasukkan dengan jujur dan sungguh jujur. Tentang kejujuran ini atau uju itu artinya lurus. Ya, kelurusan ini di dalam sutta yang lain, ya, di dalam sutta yang lain, suttanya itu adalah sutta Mahanama Sutta. Itu ada di Anguttara Nikaya jilid ketiga. Ya, jilid ketiga halaman 284. Ya, dalam sutta Mahanama ini ya Sang Buddha mengatakan bahwa apabila seorang siswa Arya sering melakukan perenungan terhadap Sang Tathagata, ya, yaitu kepada Sang Buddha, kepada Dhamma, juga melakukan perenungan terhadap Sangha, kemudian juga melakukan perenungan terhadap sila diri sendiri, ya, kemudian melakukan perenungan terhadap jaga diri sendiri, dan melakukan perenungan terhadap dewata. Ya.
Perundungan terhadap caga di sini seringkali di Indonesia diterjemahkan sebagai kemurahan hati kalau tidak salah, ya. Tapi secara harafiah caga ini sebetulnya artinya kerelaan untuk melepaskan, ya. Jadi perbedaan antara caga dengan dana itu adalah kita ada memberikan sesuatu, ya, kita ada memberikan sesuatu kepada pihak lain. Sedangkan yang namanya caga, penekanannya itu lebih ke pelepasan, melepaskan apa yang dimiliki. Entah itu melepaskan materi yang dimiliki, atau bisa juga melepaskan kedudukan yang ada. Ya, misalnya dalam contoh Sang Bodhisatta, ya, ketika Buddha Gautama masih menjadi seorang bodhisatta, karena parami beliau yang begitu bagusnya, sehingga dalam banyak kelahiran beliau terlahir sebagai seorang pangeran. Dan dalam banyak kelahiran sebagai pangeran ini, ya, walaupun sebetulnya beliau adalah seorang ahli waris kerajaan, tetapi dalam banyak kelahiran beliau rela melepaskan posisi sebagai ahli waris kerajaan ini, lantas beliau meninggalkan istana, lantas pergi bertapa di hutan. Ya, ini adalah contoh dari apa yang dimasukkan dengan caga. Kemudian perenungan terhadap dewata ini adalah bahwa kita melakukan perenungan bahwa sesuatu makhluk bisa terlahir sebagai dewa, itu tentu saja kebajikannya sangat besar. Oleh karena itu dia melakukan refleksi bahwa saya juga seyogianya, ya, saya juga seyogianya memiliki kualitas yang bagus, ya, sama seperti seorang dewata. Jadi suatu makhluk bisa terlahir sebagai dewata karena dia memiliki kebajikan yang cukup besar. Kalau tidak memiliki kebajikan yang cukup besar, seseorang takkan terlahir sebagai dewata. Ya, jadi dari sini sebetulnya kita bisa melihat bahwa di dalam agama Buddha sebetulnya dewata itu, ya, cukup dianggap sebagai suatu sosok makhluk yang memiliki kebajikan yang besar. Ya, kadang-kadang di masyarakat seolah-olah itu kita melihat kadang-kadang di masyarakat ada umat Buddha yang seolah-olah memandang rendah para dewata. Ini dewata masih tetap akan mengalami kematian. Tapi sebetulnya kalau dibandingkan dewata sama kondisi kita sebagai manusia, dewata itu mereka jauh lebih bagus kondisinya, ya. Kemudian, ya, jadi Sang Buddha mengatakan bahwa apabila seseorang sering melakukan 6 perenungan ini, ya, 6 perenungan atau anusati ini, ya, yaitu perenungan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, kemudian terhadap sila sendiri, terhadap jaga sendiri, dan perenungan terhadap dewata, maka dalam batinnya pada saat itu, ya, akan bebas dari nafsu, bebas dari kebencian, dan bebas dari kegelapan batin. Ya, hanya pada saat itu. Ya, karena yang namanya kotoran batin ada yang bisa diatasi, ya, hanya sementara waktu saja. Ya, hanya sementara waktu. Tapi ada juga kotoran batin yang maksudnya itu ya, kadang upaya kita bisa membuat kotoran batin hilang dalam satu waktu saja. Tapi setelah itu bisa muncul kembali. Tapi ada juga suatu upaya yang kita lakukan sehingga kotoran batin itu bisa hilang dalam jangka waktu relatif lebih lama. Kemudian ada lagi yang membuat upaya kita bisa membuat kotoran batin itu lenyap untuk selama-lamanya. Ya, itu artinya bahwa seseorang sudah mencapai nibbana. Ya, sudah mencapai tingkat kesucian yang paling tinggi. Ya. Kemudian, ya, jadi karena melakukan 6 perenungan itu, ya, dalam batin seseorang bisa jadi itu untuk sementara itu batinnya itu terbebas dari 3 kotoran batin, yaitu raga, dosa, dan
moha. Itu merupakan kotoran batin yang paling kasar. Ini tentang tingkatan berat ringannya suatu kasar halusnya suatu kotoran batin. Kalau tidak salah sudah pernah disinggung dalam acara Dhammasakaca ini, ya. Kemudian, ya, setelah batinnya itu untuk sementara terbebas dari raga, dosa, dan moha, maka batinnya itu berada dalam keadaan yang lurus, ya, ujugata, ya, ujugata. Kemudian karena batinnya itu berada dalam kondisi yang lurus, sehingga batinnya itu diliputi oleh apa yang disebut sebagai pamodja. Pamodja itu diliputi oleh kegembiraan. Karena batinnya diliputi oleh kegembiraan, sehingga terjadi kayo pasam bati, yaitu jasmaninya, ya, jasmaninya itu menjadi damai, ya. Jasmaninya itu menjadi tenang, ya. Kemudian setelah jasmaninya menjadi setelah Pak Moja itu terjadi piti, ya, muncul piti, ya, muncul piti dulu. Piti biasanya diterjemahkan sebagai kegiuran, ya. Piti sebagai kegiuran. Kemudian setelah muncul piti, ya, lantas muncul ketenangan jasmani. Setelah muncul ketenangan jasmani, barulah muncul kebahagiaan. Kemudian setelah muncul kebahagiaan, barulah muncul samadhi. Ada sedikit yang ingin saya jelaskan tentang piti ini. Piti ini sebetulnya itu sifatnya itu dia adalah suatu kualitas batin, ya. Tetapi secara jasmani ada sejumlah gejala secara jasmani, ya. Jadi di dalam Wisuddhimagga dikatakan ada beberapa jenis piti. Jadi biasanya piti tahap awal itu adalah seseorang merasa bulu kuduknya berdiri, ya, bulu roma pori-porinya ya terbuka, ya, bulu kuduknya berdiri, ya. Itu tahap awal, tapi jangan dibalik, ya. Kalau bulu roma berdiri, ya, itu tidak selalu artinya dia berada dalam kondisi piti, ya. Kemudian tahap yang kedua adalah secara jasmani dia merasa seperti ada strom di lokasi tertentu dari tubuhnya, ya. Itu tahap yang selanjutnya. Kemudian tahap piti yang selanjutnya lagi adalah stromnya itu sudah lebih sudah lebih kalau tadi hanya lokasi tertentu, ini sudah hampir meliputi sekujur tubuh, ya, seperti ada listrik, ada strom gitu. Kemudian setelah itu tahap selanjutnya dia mengalami seperti suatu sensasi jasmani, tapi ya hati-hati, ya. Jadi saya ulangi bahwa piti itu sebetulnya merujuk ke kualitas batin. Ya, tapi dia biasanya dibarengi dengan sejumlah sensasi jasmani. Nah, jadi sensasi jasmani yang tahap selanjutnya setelah yang strom meliputi seluruh tubuh itu seperti adanya gelombang yang datang, ya, secara berkala begitu dan meliputi sekujur tubuh. Kemudian yang terakhir, ya, piti yang terakhir adalah seolah-olah itu badannya itu dipenuhi dengan energi begitu, ya. Mungkin kita bisa mengatakan tubuhnya seperti dipenuhi dengan chi gitu, ya, energi. Ya, itu kira-kira yang disebutkan dalam Wisuddhimagga tentang 5 tahap piti ini, ya. Tentu saja tampaknya, ya, dari cerita-cerita orang lain, ya, piti itu bisa termanifestasi dalam bentuk yang sangat variasi, ya, dan belum tentu seseorang akan mengalami piti itu lengkap dari 1, 2, 3 sampai 5 ini, belum tentu. Kadang-kadang ya bisa saja dia loncat-loncat, ya. Ya, itu sedikit tentang piti, kegiuran.
Ya, kemudian ya, jadi dari kegiuran lantas muncul ke ketenangan jasmani. Kemudian dari ketenangan jasmani baru muncul sukha atau kebahagiaan. Di dalam Wisuddhimagga juga diberikan suatu perumpamaan untuk membedakan apa perbedaan antara piti dengan sukha. Piti itu seperti seseorang yang sudah melakukan perjalanan jauh dalam suatu padang pasir, ya, ya. Jadi pada saat itu dia tenggorokannya sudah haus, ya, sudah kering gitu. Lantas dari kejauhan dia melihat, wah, di depan ada mata air. Nah, lantas batinnya itu tergiur, ya. Ya, itu yang namanya piti, tergiur. Nah, kemudian setelah dia jalan sampai ke kolam itu, ya, ke mata air itu, lantas dia mengambil airnya, lalu menenggak airnya, lalu mandi dengan air yang jernih itu. Nah, lantas, wah, pada saat itu, ya, dia merasakan kebahagiaan itu, ya, bisa dikatakan kebahagiaan yang sampai ke dalam sumsum tulangnya, ya. Ya, jadi itu yang namanya sukha. Jadi kalau piti itu orang merasakan piti itu rasanya masih ada sesuatu yang kurang, ya. Nah, ketika dia sudah mulai merasakan sukha, baru lihat dia merasakan kebahagiaan yang betul-betul sempurna. Ya, sempurna tentu saja dalam tanda kutip, ya. Ya, itu yang sedikit penjelasan dari saya, ya, tentang piti. Ya, perbedaan piti dan sukha. Kemudian ya sebagaimana sering diungkapkan di dalam buku komentar bahwa prasyarat atau yang namanya sebab terdekat atau landasan pijakan dari munculnya samadhi itu adalah sukha. Jadi hanya ya dengan adanya kebahagiaan barulah seseorang bisa mencapai samadhi. Ya, samadhi di sini ya secara umum biasanya di dalam literatur di zaman ini umumnya diterjemahkan sebagai konsentrasi. Tapi ada juga yang sekarang mulai bersikap kritis terhadap terjemahan ini bahwa samadhi itu belum tentu harus konsentrasi. Yang dimasukkan dengan konsentrasi di sini adalah ada suatu objek di sana, lalu batinnya itu fokus pada objek itu. Itu yang namanya konsentrasi. Tapi bisa juga ya sekarang mulai ada yang menafsirkan pengertian samadhi di sini itu tidak harus ada satu objek dari luar, tapi batinnya sendiri. Yang penting batinnya itu tidak lari ke sana kemari, ya, tidak lari ke sana kemari, ya itu juga bisa dikatakan samadhi. Ya, jadi tidak harus objek dari luar, misalnya harus dengan nimitta begitu, tidak harus. Bisa juga dia mengambil objeknya, dia mengambil objek batinnya sendiri, dia mengambil objek dirinya sendiri itu sebagai suatu objek. Nah, itu juga bisa terjadi samadhi. Ya, jadi dari sutta ini sebetulnya Sang Buddha maksudnya dari para pengulas itu ingin menunjukkan bahwa kelurusan atau kejujuran ini atau uju gata ini, uju ya, itu juga sangat penting dalam hal pencapaian latihan meditasi. Ya, selesai sudah. Ya, kita membahas tentang uju. Nah, sekarang kita masuk ke suwaco. Oh, sudah jam 8 ya. Suwaco. Suwaco ini artinya mudah dinasehati. Kalau pakai istilah mungkin penduduk Jakarta ya pakai bahasa pergaulan di Jakarta, ini mudah diomongin begitu ya. Waca itu artinya ucapan. Suwaca ya mudah dikatain, mudah dibilangin ya. Mudah diomongin begitu. Ya. Jadi apa yang dimasukkan dengan mudah dinasihati, yaitu ya
dia mudah menerima apa yang dikatakan oleh orang lain. Misalnya kita diberi nasihat, seyogianya Anda jangan melakukan hal ini. Ya, jadi dia bisa menerimanya dengan baik. Bukan sebaliknya. Misalnya ada orang mengatakan, Anda seyogianya jangan melakukan ini. Loh, apa yang Anda lihat? Apa yang Anda dengar? Siapa kamu mau memberi nasihat kepada saya? Apakah Anda upajaya saya? Apakah Anda acarya saya? Ya, ya. Kemudian apa? Ya, jadi dia bisa juga dia ini misalnya dinasihati, lalu dia ditanyain, ya, apakah Anda pernah melakukan hal ini? Dia hanya bersikap diam saja. Jadi tidak kooperatif namanya. Ya, jadi itu yang merupakan lawan dari kata mudah dinasihati. Jadi apa? Kemudian di dalam sutta yang lain, ya, dalam sutta yang lain, sutta apa ya? Dalam sutta Anumana Sutta, ya, Sang Buddha juga memberikan sejumlah contoh di mana orang yang bisa dikategorikan sebagai orang yang sulit dinasihati, yaitu dia yang memiliki niat jahat, ya. Kemudian dia suka memuji diri sendiri dan merendahkan pihak lain. Kemudian orangnya mudah marah. Kemudian pada saat dia dinasihati, dia cari kesalahan orang yang memberi nasihat kepada dia. Kemudian pada saat dia dinasihati, dia bersikap keras kepala, ya. Kemudian pada saat dia nasihati, malah dia menasihati pihak yang menasihati dia. Kemudian dia orang yang menolak pada saat dia dinasihati. Kemudian dia merendahkan pihak yang menasihati dia, ya. Kemudian apalagi dia merasa tidak puas, ya, dia menunjukkan ketidakpuasan terhadap orang yang memberikan nasihat kepada dia, ya. Kemudian dia pada saat dia diberi nasihat, dia seolah-olah cuek, ya, mengabaikan, ya, apa yang dikatakan oleh pihak yang memberi nasihat kepada dia. Kemudian dia memendam dendam terhadap orang yang memberikan nasihat kepada dia, ya. Kemudian orang yang iri, ya, dan kikir, ya. Kemudian orang yang munafik, ya, tidak jujur, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi itu contoh yang lain lagi yang diberikan oleh Sang Buddha dalam sutta yang berjudul Anumana Sutta. Itu kualitas-kualitas yang dimiliki oleh orang yang sulit dinasihati, ya. Lantas kemudian pada saat seseorang ingin memberikan nasihat kepada orang lain, ya, oleh Sang Buddha juga dikatakan di dalam Codana Sutta, itu dikatakan ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Pada saat ingin memberi nasihat kepada orang lain, itu kita perlu mencari timing yang tepat, ya. Kita harus mencari momen yang tepat, bukan sembarangan, ya, bukan begitu kita mau ngomong langsung ngomong saja, ya. Tapi kita perlu mencari waktu yang sesuai untuk memberikan suatu nasihat, ya. Jadi misalnya bagi para pendidik, misalnya ketika ada anak yang melakukan kesalahan, ya, kadang-kadang kita tidak boleh langsung mengkritik, ya, atau
memarahi anak tersebut di depan banyak orang. Ya, kadang-kadang kita perlu mencari waktu yang sesuai ketika kita hanya berduaan sama anak tersebut, baru kita memberikan nasihat kepada anak tersebut. Jadi hal pertama yang perlu kita perhatikan pada saat memberikan nasihat kepada orang lain adalah perlu mencari timing yang tepat, momen yang tepat. Bahasa Palinya kalena, ya, kala, ya, waktu. Kemudian apa yang kita nasihati itu juga, ya, apa yang kita omongin, ya, itu juga harus sesuai dengan kenyataan. Jangan kita mengada-ada. Kemudian pada saat kita memberikan nasihat itu juga tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar. Ya, kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar. Kemudian tujuan kita menasihati orang, tujuan kita untuk menegur orang, tujuannya itu supaya bisa memberikan manfaat kepada orang tersebut. Kita menegur seseorang bukan karena kita merasa marah terhadap orang tersebut, kita mau melampiaskan kemarahan kita kepada orang tersebut. Bukan, ya. Kalau kita ingin melampiaskan kemarahan kita, ya berarti tujuan kita untuk memberi nasihat itu sudah tidak benar. Ya. Kemudian faktor yang kelima, yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada saat kita memberi nasihat kepada orang lain, itu perlu memberikan nasihat dengan penuh dengan metta. Ya, jadi itu adalah hal yang perlu diperhatikan pada saat kita memberikan nasihat kepada orang lain. Ya. Nah, kembali ke mudah dinasehati. Ya, mudah dinasehati. Jadi apa yang sikap yang baik, yang bisa disebut sebagai memiliki kualitas mudah dinasehati. Jadi pada saat kita dinasehati oleh orang lain, ya, kalau misalnya memang kita ada melakukan kesalahan, ya, seperti yang dikatakan, ya, kita melakukan introspeksi, ya, kita mencoba untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kalau misalnya apa yang dikatakan itu tidak sesuai dengan kenyataan, ya kita tetap dengar, ya, kita tetap dengar, ya, ya, kita tetap bersikap bersahabat, ya. Kita tetap dengar. Kemudian kalau misalnya kita diberi nasihat tapi tidak sesuai dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya, boleh saja kita mengatakan bahwa ya, terima kasih atas nasihatnya. Tapi saya juga pernah mendengar ada bahwa seyogianya hal-hal yang berbeda dengan apa yang Anda katakan. Ya, bisa saja, tapi kita mengatakannya dengan baik, ya, dengan cara-cara yang halus, dengan cara-cara yang baik. Kemudian kita tahu bahwa Sang Buddha memiliki 9 kualitas. Salah satunya adalah Anuttara Purisa Dhamma Sarati, yaitu guru yang tiada taranya, yang mampu menaklukkan mereka, mampu mengajari mereka yang bisa dijinakkan. Ya. Jadi berarti walaupun Sang Buddha itu hebat sekali, tetapi ada sejumlah orang itu tetap, ya, karena debu yang tebal di matanya atau karena kebajikannya yang kurang, sehingga walaupun sudah dinasihati tetap tidak bisa masuk ke telinga mereka, tetap tidak bisa mengubah perilaku mereka. Salah satu contohnya adalah Dewadatta. Ya, Dewadatta dia sudah melakukan boleh dikatakan 3 hal yang sangat fatal yang membuat dia akhirnya masuk ke neraka Awiji, yaitu dia memecah belah sangga. Kemudian dia melukai seorang Buddha, kemudian dia membunuh seorang arahat. Kalau nggak salah, arahat yang dibunuh itu adalah Upalawana, Bhikkhuni Upalawana. Ya, jadi dia sudah melakukan 3 kesalahan berat tersebut.
Kemudian contoh yang lain lagi yaitu Kokalika, yaitu pengikut dari Dewadatta, itu juga termasuk orang yang sulit untuk dinasihati. Ya, dia telah memfitnah ya Bante Sariputta dan Bante Moggallana. Jadi pada dasarnya ya sekali lagi bahwa seorang biku ya pada saat dia dinasihati ya dia sebaiknya ya bersikap ini mempunyai sikap yang korek pada saat dinasihati. Bahkan seorang biku ya walaupun ya dia dinasihati oleh seorang samanera, dia juga terima, dia juga seyogianya menerimanya. Contohnya misalnya Bante Sariputta suatu saat ya mungkin mau buru-buru sehingga memakai jubah ya kurang rapi. Waktu itu dia dinasihati oleh seorang samanera, Bante ini jubahnya kurang rapi. Nah, tapi ya Bante Sariputta dengan rendah hati ya dia mengatakan, oh baik samanera, ya betul saya akan memperbaiki jubah saya. Ya. Kemudian seorang biku juga sebetulnya boleh saja dia dinasihati oleh seorang umat. Ya, tapi memang kebanyakan umat ya tidak berani menasihati seorang biku. Tapi sebetulnya secara bukan secara winaya ya secara secara sejarah ya atau apa yang sudah terjadi di masa lalu ya di masa lampau itu sebetulnya ya para biku ya bahkan kadang-kadang bisa saja dinasihati oleh umat awam oleh seorang upasaka atau upasika ya tapi ya sepertinya di zaman sekarang ya banyak umat yang takut kualat ya tapi sebetulnya ini ketika seorang biku dia dinasihati atau ditegur oleh seorang umat awam, itu kalau dia bersikap kurang pantas, dia sebetulnya telah melanggar winaya. Ya, ada itu di dalam peraturan winaya. Jadi ketika seorang biku dinasihati oleh umat awam, dia harus bersikap secara pantas. Walaupun mungkin apa yang dikatakan oleh umat itu tidak benar, tapi dia tetap harus bersikap pantas. Apalagi kalau biku tersebut dinasihati oleh biku yang lain. Ya, kepada umat awam saja dia harus bersikap pantas, apalagi sang biku dia dinasihati oleh biku yang lain. Ya, itu yang dimasukkan dengan suwaca ya atau suwaco ya mudah dinasihati. Sekarang kita masuk ke penjelasan terhadap kata mudu ya. Sako ca karania mataku salena yantan santang padang abisameca sakoca ujuca suhujuca suwaco casa mudu anatimani. Nah, mudu di sini artinya lembut ya. Kalau bahasa Sanskertanya merdu ya, merdu. Nah, lantas diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi merdu ya. Jadi suaranya merdu. Tapi kadang-kadang di masyarakat ya arti kata merdu ini bisa berarti juga lantang, nyaring begitu. Tapi sebetulnya ya secara harafiah kata merdu itu adalah lembut. Jadi suara yang merdu sebetulnya adalah suara yang lembut. Ya lembut di sini adalah bahwa bikunya itu tidak sepanjang hari memasang wajah cemberut ya. Kemudian maksud itu orangnya itu mudah mudah disamperin, mudah didekati gitu ya, mudah didekati ya. Jadi dalam kitab komentar diberikan perumpamaan seperti sebuah logam ya, seperti emas yang mudah dibentuk dengan dengan berbagai cara ya. Jadi dia itu dalam buku komentar juga dikatakan dia seperti pantai yang airnya itu dangkal sehingga mudah dihampiri oleh perahu manapun ya. Jadi
dalam hal ini ya yang dimasukkan dengan lembut di sini itu orangnya tidak memasang wajah cemberut sehingga orang yang mencoba untuk mendekati biku tersebut untuk mencari nasihat kepada biku tersebut langsung begitu lihat muka cemberut langsung menjauh ya takut atau ya jadi wajahnya itu bersikap ramah ya wajahnya bersikap ramah kemudian enak untuk diajak bicara ya tidak omongannya itu orangnya tidak judes ya orangnya itu tidak berbicara dengan ketus gitu ya kemudian dia juga sikapnya itu menyambut ya jadi apabila ada umat ya ada biku-biku muda yang lain ingin mencari nasihat dari beliaunya ya dia menyambutnya dengan tangan terbuka ya jadi itulah yang dimasukkan dengan mudu ya lembut di sini ya jadi dia mudah didekati ya kemudian ya yang terakhir ya anatimani ya itu dari kata atimani atimani itu angkuh jadi anatimani artinya dia tidak angkuh ya atimani bisa kita pecahkan lagi menjadi ati dan mani mani itu mana ya mana artinya angkuh ati itu sangat angkuh ya tentu saja untuk bebas dari keangkuhan itu seseorang harus mencapai tingkat arhat baru betul-betul bisa bebas dari keangkuhan kalau atimani ya sangat angkuh di sini ya tentu saja ya bagi para biku yang baru mau mulai meditasi metta bawana ini ya tentu saja mereka belum mencapai kesucian jadi tidak mungkin mereka dituntut untuk sampai sama sekali tidak memiliki keangkuhan ya masih ada tapi yang penting jangan keterlaluan ya jangan keterlaluan jadi anatimani adalah ya tidak sangat angkuh ya seseorang bisa angkuh ya bisa karena kelahirannya bisa juga dari marganya ya dan lain sebagainya ya misalnya kelahirannya dia keturunan orang kaya ya dia bersikap angkuh dia keturunan dari ayahnya ya atau kakeknya memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat atau dari suatu keluarga yang sangat terpandang di masyarakat. Nah, sehingga dia bersikap angkuh ya. Kemudian jadi tidak bersikap angkuh ya contohnya kembali lagi contoh seperti Bante Sariputta. Jadi walaupun beliau sudah seorang Mahatera pada saat itu, ketika beliau dinasihati oleh seorang Samanera, beliau tetap bersikap rendah hati, ya rendah hati. Kemudian ya dikatakan oleh buku komentar bahwa tidak angkuh di sini itu juga dia memperlakukan ya orang yang dengan status sosial yang berbeda-beda semuanya memperlakukannya secara sama ya itu tentang anatimani ya sikap yang tidak angkuh ya jadi selesai sudah pembahasan kita tentang syair yang pertama yaitu saya ulangi membaca bahasa Palinya Karania mataku salena yantang santang padang abisameca sako ujuca suhujuca suwaco casa mudu anatimani inilah yang seyogianya dilakukan oleh ia yang tangkas dalam hal-hal bermanfaat untuk mewujudkan keadaan damai. Ia seyogianya mampu, lurus, sungguh lurus, mudah dinasihati, lembut, dan tidak angkuh. Ya, jadi inilah tahap awal dari penjelasan Sang Buddha bahwa sikap-sikap ini yang seyogianya dimiliki oleh seorang biku apabila dia mau berlatih meditasi metta bawana.
Karena dengan memiliki kualitas-kualitas seperti ini, maka nanti kalau dia berlatih meditasi metta bhavana atau mungkin berlatih meditasi secara umum, dia akan cepat mendapatkan hasilnya. Dia bisa memperoleh pencapaian dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Ya, demikianlah selesai sudah ya penjelasan kami tentang syair yang pertama dari Karania Metta Sutta. Ya, kami kembalikan ke moderator.